Nah guys, hari ini saya ingin menunjukkan pinjam yuk dan pinjam duit. Ini baru saya download juga ya. Dan saya pun nggak inget ini berapa totalnya saya dipinjam yuk, dipinjam duit juga nggak inget totalnya berapa, terlambatnya berapa, dendanya berapa. Sama sekali nggak inget guys. Sudah saya hapus ya. Lalu ya ini sekarang saya download lagi coba ya. Saya login dengan nomor yang sama pada saat saya mendaftarkan diri saya ke pinjol, pinjam yuk dan pinjam duit, yaitu ya 2021 kalau nggak salah ya. 4 tahun yang lalu, dan saya tidak ganti nomor, makanya saya masih bisa login. Oke, nah coba kita buka yang pertama pinjam you dulu ya. Nah ini saya harus login dulu biasanya. Oke, konfirmasi, izinkan, lalu loginnya mana ini? Ajukan sekarang, login ya. Nah ini dia, ternyata saya hanya galbay 694.000 guys. Waduh ya, kecil sekali ya dipinjam yuk ya. Nah ini kalau bisa kita lihat cicilannya 2 kali ya. Waktu jatuh temponya itu 2021, saya galbay dari tahun 2021 guys ya. Bulan 4 April ini ya, April tanggal 25, 2 hari yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu ya. Coba kita lihat tagihannya di sini ya. Mungkin ada rincian tagihannya. Oh, ini ya. Jadi saya coba ini klik dulu. Jumlah pinjamannya 500.000. Nominal diterimanya 500.000. Waktu pengajuan di tanggal 29 bulan 3 2021. Tenor dan cicilan pinjamannya itu 28 hari atau 2 cicilan. Statusnya lewat jatuh tempo. Lalu yang harus dibayarkan 1 juta. Kok 1 juta ya? Nominal yang telah dibayar 306.000. Bunga pinjaman 112.000. Tanggal pencairan pinjamannya sekian, tanggal pembayaran kembali sekian, nomor pinjaman sekian gitu ya. Ini jujur saya tidak pernah bayar, tapi nominal yang telah dibayar 306.000. Ini saya curiganya DC yang ditekan oleh atasannya suruh bayar sedikit ini ya. Saya nggak pernah bayar ini pinjam waktu galbay, sudah saya hapusin semua, saya lupakan gitu ya. Tapi ada nominal yang telah dibayar 306.000. Ini saya yakin pasti DC yang ditekan oleh atasannya yang dimaki-maki, jadi dia pas gajian ya udah bayarin gitu ya. Wow, oke, coba kita bayar cicilan masih bisa nggak ya? Masih bisa guys ya, dari BNI, BRI ya, Mandiri, apa ini masih bisa. Ya kan saya tahun 2021, berarti udah 4 tahun ya galbay di pinjam yuk ini guys. Kalau Anda galbay di pinjam yuk nih ya. Jadi pinjam yuk ini aman overall, tidak ada DC lapangannya, tidak juga masuk selik OJK pinjam yuk ini ya. Tapi penagihannya pasti menghubungi kondar, menghubungi WA, menghubungi telepon, terus samalah ya. Baik biasalah ya, seperti pinjol-pinjol yang lain gitu, ganas di WA, di telepon dan di email gitu ya. Nah ini pinjam yuk ini tidak ke sosmed ya guys ya. Sepengalaman saya pinjam yuk ini tidak pernah ke sosmed, tapi alangkah baiknya jaga-jaga saja ya, karena kita tidak tahu kalau DC sudah main ke sosmed itu tidak akan memberikan pinjolnya dari mana, asal usul pinjolnya dari mana gitu, tidak kan, karena mereka hanya pengen ngerjain Anda saja gitu. Oke, jadi lebih baik matiin sosmed Anda. Oke, nah pinjam yuk overall ketika Anda galbay ini aman gitu ya, tapi tidak aman bagi orang yang belum pernah minjol. Kenapa? Pinjol ini aman untuk orang yang sudah galbay, tapi pinjol ini tidak aman untuk orang yang belum minjol gitu ya. Nah, chance-nya untuk bayar atau peluang untuk bayarnya itu sangat tinggi sekali guys ya. Jadi misalkan orang ini belum pernah minjol gitu, lalu utang nih ya 500.000 kayak saya begini ya kan, walaupun dia itu niat galbay, tapi ada kemungkinan untuk bayar guys. Kenapa? Misalkan orang tuanya diteror, jadi orang tuanya ya udahlah nalangin aja udah 500.000, mah ribet-ribet banget gitu kan, udah gitu, jadi pinjolnya dapat untung gitu guys ya. Salah satu cara untuk menghentikan pinjol ada di Indonesia yaitu jangan pernah ada konsumennya lagi guys selain galbay ya. Galbay itu nomor wahid, nomor pertama ya cara menghancurkan pinjol. Yang kedua adalah jangan pernah lagi ada konsumennya gitu. Oke ya, nah ini jadi buktinya bahwa saya sudah galbay di pinjam yuk PT Kuakui Tech Indonesia. Kok Kuakui? Kuai Tech Indonesia gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke pinjam duit ya guys ya. Oke. Saya seingat saya pinjam duit ini saya pinjam 2 kali atau 3 kali gitu ya. Pinjam duit itu fleksibel pinjamannya gitu, bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu kan. Nah, saya login dulu. Oke.
Berapa saya galbainya di sini? 2.400.000, telat 1.460 hari guys. Coba kita lihat dulu ya rincian pinjamannya. Tuh, ya guys. Wah. Ini ya periode 1 sampai 3. Denda keterlambatan 1 juta. Saya jadi pinjamnya 2 juta gitu ya. Pinjam awalnya 2 juta, lalu berapa lagi nih? Seingat saya itu ngajuinnya 2 kali guys di sini guys. Ya, inilah pinjam duit ya, saya galbai di sini terlambatnya sampai 1.460 hari guys ya. Total dendanya 1.200.000. Selama 4 tahun saya pinjam 2.100.000, itu total dendanya 1.200.000 guys. Bisa kita lihat di sini telat 1.460 hari, telat 1.446, telat 1.411 hari gitu. Nah, gimana bang? Pinjam yuk bang. Pinjam yuk ini tidak ada DC lapangannya dan tidak masuk slik OJK gitu ya. Jadi aman, overall aman ya bagi orang yang sudah galbai di pinjol pinjam yuk ya. Awas ya, jangan pernah lagi kalau WA, SMS, telepon itu sudah biasa. Itu bisa kita tangkis ibaratnya gitu. Bisa kita tangkis gitu kan dengan yang mengabaikan ganti WA, ganti nomor dan lain-lain. Tapi kalau saya, walaupun saya sudah galbai 4 tahun, saya itu masih aktif nomornya guys. Tidak pernah saya matikan, tidak pernah saya buang, tidak pernah saya abaikan gitu ya. Saya pakai aja terus. Ya, ibaratnya nih ya, ini kan ada bar sinyalnya nih ya. Ini masih saya kasih kuota loh. Nomor yang pertama itu teman-teman saya juga masih ngubungin pakai nomor pertama guys. Ya, tidak ada WA-nya saya hapusin apa dan lain-lain gitu ya. Anda boleh coba gitu kan. Anda boleh coba asalkan mentalnya Anda itu kuat gitu. Kalau mentalnya sudah kuat ya sudah, mau ada penagihan kayak gimana pun, mau ada penagihan yang mengerikan, misterius dan lain-lain gitu. Ya. Sudahlah ya kan, apa itu gitu. Nah, tapi bagi Anda yang baru galbai ketakutan, wajib ganti nomor HP gitu ya. Nah, ini adalah bukti bahwa saya telah galbai di pinjam duit ya. Ini pinjam yuk dan pinjam duit. Overall 2 pinjol ini aman. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bongkar lagi pinjol-pinjol yang saya galbaikan. Nanti ada guys ya pinjol yang besar-besar. Wah, sama leasing juga guys. Nanti mau saya kasih tahu di sini ya. Maka dari itu stay tune terus di channel Raja Galbay. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sekarang begini, pertanyaannya apakah saya akan membayar pinjol, pinjam yuk, dan pinjam duit ini? Ya, karena di video saya yang pertama, yang part 1 itu, yang ini ya, itu banyak sekali yang bertanya, "Bang, apakah nanti akan dibayar pinjol-pinjolnya?" Nah, begini guys ya, saya itu sudah galbai 1.000 hari guys, 1.400, itu udah 4 tahun gitu. Itu sudah ketahuan sebenarnya gitu kan jawabannya gitu. Jadi saya stay galbai. Oke. Karena juga saya itu ingin meneliti guys. Ya, kalau saya pribadi itu ingin meneliti apa sih yang akan terjadi kepada saya gitu ketika saya ini selamanya bahkan sampai 10 tahun, 20 tahun gitu. Apa yang akan terjadi gitu loh. Apakah penghapusan hutang serentak yang sekarang itu dilakukan oleh Pak Prabowo gitu ya. Kalau Pak Prabowo sekarang kan penghapusan hutang UMKM ya di bank gitu kan ya. Nah, gimana nih nanti pinjol nih? Ya kan, apakah semua hutang-hutang yang digalbai itu jadinya hangus, tidak valid, tidak sah secara negara, ya negara yang biayain, bisa jadi negara yang ngelunasin dan lain-lain, mau gimana gitu kan. Karena kan begini guys, pinjol itu kan dari pemerintah izinnya. Ya kan, OJK itu pemerintah guys, bukan badan swasta. Ya, pinjol memang swasta, tapi OJK lah yang memberikan atau pemerintah lah yang memberikan izin beredarnya pinjol-pinjol ini. Ya, berarti tanggung jawab dari semua hutang-hutang yang ada sekarang ini dipinjol itu menjadi tanggung jawabnya OJK juga, guys. Ya, maka dari itu kenapa Pak Prabowo ya menghapus hutang UMKM? Karena apa? Ya karena hutang UMKM di Indonesia itu ya tanggung jawabnya pemerintah, guys, sebenarnya ya izin bank itu beredar, izin bunga-bunganya gitu kan guys ya, mulai dari bunga, denda, izin beredar itu semua pemerintah yang mengizinkan, yang memperbolehkan guys. Ya, bukan swasta, bukan lain-lain. Jadi negara inilah yang membuat Anda itu punya hutang di pinjol. Oke, kalau tidak dipinjol, Anda pinjam nggak ke pinjol? Misalkan contoh, ya kan? OJK menolak investasi ratusan triliun dari fintech berasal dari Cina, gitu kan? Anda akhirnya minjol nggak?
Ya jelas tidak, karena OJK atau pemerintah Indonesia tidak menerima investasi pinjol ratusan triliun dari Cina, dari India, dan lain-lain. Nggak ada. Jadi alhasil Indonesia ini tidak ada pinjol. Jelas gitu ya. Nah tapi karena OJK pemerintah Indonesia menerima investasi fintech gitu ya, maka dari itu masyarakat Indonesia menggunakan pinjol, guys. Di situ guys titiknya ya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi stay galbay dan mulai memperbaiki kehidupan dari sekarang ya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.